Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam hal pembahasan SIPD. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat-lihat menu dari SIPD Akhlak untuk akuntansi dan pelaporan. Sebelum terlalu jauh ke menu SIPD Akhlak, pastikan terlebih dahulu kita telah menyelesaikan satu siklus penatausahaan yang ada di SIPD penatausahaan. Misalnya kita sampel untuk LS gaji Januari. Pastikan kita telah menyelesaikan satu mekanisme LS gaji mulai dari upload data pembayaran gaji sampai dengan pengesahan SPJ. Kenapa? Karena dari cetakan SPJ fungsional kita akan cross check nilainya dengan cetakan LRA yang ada di menu akhlak. Oke, jadi pastikan terlebih dahulu selesai satu siklus ini. Dan untuk mengenai tata cara inputannya itu sudah saya jelaskan di video lainnya, silahkan dicek-cek atau dilihat-lihat tata cara penginputannya mulai dari upload data pembayaran gaji sampai dengan pengesahan SPJ. Oke, kita langsung ke menu aplikasi. Jadi link untuk ke aplikasi SIPD Akhlak yaitu adalah scpd.kemendagri.go.id/akhlak, kemudian enter. Dan ini adalah dashboard atau tampilan utama dari SIPD Akhlak untuk akuntansi dan pelaporan. Selanjutnya login. Perlu saya informasikan di sini bahwa sampai saat ini user yang bisa login ke menu akhlak itu hanya ada 3. Yang pertama itu adalah user BUD, yang kedua adalah user PA SKPD, yang ketiga adalah user PPK SKPD. Dan untuk saat ini kita menggunakan user PA salah satu SKPD yang ada di toolbar. Kemudian tata caranya login, masukkan user, kemudian password, kemudian pilih tahun anggaran 2022. Selanjutnya pilih daerah masing-masing, kemudian login. Nah, kita akan coba cek cetakan LRA yang ada di SIPD terlebih dahulu. Jadi klik LRA, masuk ke laporan keuangan, kemudian pilih LRA. Ini tampilannya. Nah, ini kalau kita terapkan cetakan di sini belum ada sama sekali untuk cetakan baik dari kode rekening, uraian, anggaran, realisasi dan seterusnya, itu belum tampil. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan journal to approve untuk anggarannya. Ya, journal to approve, kemudian anggaran. Di sini juga perlu saya tambahkan informasinya bahwa di kami itu sudah melakukan pergeseran anggaran menggunakan aplikasi SIPD. Nah, data yang mana yang akan kita approve adalah data terakhir dari APBD, yaitu adalah data pergeseran. Jadi kita upload yang pergeseran. Caranya klik details, kemudian kita cross check kembali ke DPA terlebih dahulu. Kita cetak dulu DPA-nya. Cetak DPA SKPD terlebih dahulu. Apa tujuannya nanti kita akan lihat. Nah, kita akan sampel untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu tidak ada pendapatan yang dianggarkan. Jadi teknisnya di aplikasi akhlak itu kita langsung cari untuk belanja daerah. Kemudian pilih belanja daerah, kemudian terapkan. Setelah muncul belanja daerah, ini adalah pagunya, cross check kembali dengan DPA 5965. Totalnya 5965
9103366. Oke, kalau cocok approve, kemudian klik approve, kemudian pilih ya. Tunggu sampai proses selesai. Oke, selanjutnya kita cross check kembali untuk laporan keuangan LRA. Nah, di sini sudah tampil untuk kode rekening, uraian, dan pagu anggaran. Kita cross check kembali untuk pagu anggarannya, pastikan benar. 59659110, 59659110 366. Oke. Tetapi realisasinya belum tampil. Oke. Cara untuk menampilkan realisasi anggaran, kita kembali lakukan journal to approve untuk, jadi ini menyelesaikan. Jika ada pendapatan, approve pendapatannya. Jika tidak, karena ini tidak ada, kita langsung ke belanja. Nah, kita harus perhatikan di sini supaya tidak terjadi kesalahan, karena kita sampel dulu yang bulan Januari. Ini bisa kita filter terlebih dahulu di sini. Kita filter mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Kemudian terapkan, maka yang muncul hanya satu transaksi atau transaksi yang muncul hanya yang ada di bulan Januari. Cara approve-nya, klik checklist, pilih checklist, kemudian approve. Oke. Kita kembali cross check untuk LRA-nya. Nah, ini adalah cetakan LRA atau LRA yang sudah tampil cetakan atau realisasinya. Kita coba sandingkan tadi ini. Betul nggak ini 161 untuk SPJ di bulan Januari? Kita cross check kembali ke SPJ fungsional yang ada di SCPD Penatausahaan, masuk ke menu pengesahan SPJ. Kemudian data SPJ yang sudah disahkan, kemudian pilih yang bulan Januari, kemudian pilih aksi cetak yang terserah mau yang fungsional atau administratif, sama saja nilainya. Kita pilih yang fungsional. Kita fokus ke realisasi sampai dengan bulan ini atau di bulan ini, sama saja karena ini masih bulan Januari. Nilai realisasinya itu di SPJ fungsional adalah 161 161.714 161.714.602. Oke, cocok. Nah, ini untuk LRA itu sudah bisa kita save. Ini pastikan kita buat saja untuk cetakan LRA dari 1 Januari sampai dengan 31 Januari, kemudian terapkan. Setelah terapkan, cetak yang PDF. Kita buat satu folder untuk LRA. Setelah itu save. Kita coba lihat-lihat menu cetakan dari aplikasi. Nah, seperti ini cetakan LRA yang ada di SCPD. Untuk realisasi tahun anggaran 2021 atau saldo awal itu belum diinput. Oke, ini contohnya. Kemudian tanggal cetakan ini kemungkinannya kita harus edit manual, karena tanggal ini muncul otomatis sesuai dengan tanggal kita melakukan login ke aplikasi. Kalau ini bisa bisa mungkin dimanualkan nanti pakai PDF editor. Oke, LRA bulan Januari sudah masuk. Kemudian untuk memasukkan realisasi atau saldo awal itu sebenarnya di sini ada menu impor, tetapi ini belum bisa dilakukan. Tunggu sampai LRA tahun anggaran 2021 final atau sudah diperiksa sama BPK, baru bisa kita upload untuk realisasi tahun anggaran 2021. Ini diabaikan saja dulu. Oke, kita cross check untuk neraca.
Jadi ini saat ini kita itu masih meng-cross check untuk mengenai data validnya. Nanti kita akan serahkan ke bidang akuntansi yang ada di BPKPD atau di BPKAD daerah masing-masing untuk mengenai audit mengenai nilai-nilai muncul, apakah sudah sesuai dengan SAP atau bagaimana. Yang penting di sini kami hanya mencoba menampilkan saja dulu. Ini juga neraca bisa kita save. Oke, cetakan neraca hanya seperti ini. Nanti bidang akuntansi nanti yang akan melakukan verifikasi mengenai kevalidan data. Kemudian untuk LO bisa juga kita cetak. LO yang masuk beban operasi, oke, kenaikan penurunan karena ini belum ada saldo awal makanya masih nol nilainya. Oke, ini bisa kita save juga untuk LO. Kemudian kita cek, oh dia ternyata landscape ya. Oke, setelah LO, LPE belum ada. Kemudian laporan arus kas sudah ada juga. Nah, nanti di save masing-masing lah. Ini hanya contoh saja. Setelah itu LP sal juga masih nol. Kemudian berikutnya kita akan coba untuk approve lagi yang LRA yang bulan Februari. Bisa difilter karena ini masih sedikit, kita langsung saja approve. Ini tanggal 7 Februari. Kita akan lihat LRA-nya apakah dia bertambah atau tidak. Setelah itu kita approve. Oke, kemudian kita cross check, kita fokus dulu ke LRA. Di LRA untuk bulan Februari 1 Januari sampai dengan Februari itu sebesar 317, bertambah tadi dari 161 bertambah menjadi 317. Kita cross check kembali ke SPJ fungsional yang bulan Februari. Kita fokus ke realisasi sampai dengan bulan ini. Itu adalah 317408 317408354. Oke, cocok. Untuk bulan ini itu adalah 155693. Bisa kita cross check juga untuk bulan ini. Kita start untuk yang bulan Februari sampai dengan Februari atau hari ini. Nilainya adalah 155.693 155.693.752 cocok. Oke, jadi untuk LRA saya kira sudah fix. Untuk cetakan-cetakan lainnya mungkin nanti bidang akuntansi lah yang lebih bisa memastikan arah atau lari-larinya angka tersebut untuk misalnya cetakan LRA, LO, LPE, LAK, LPSAL dan seterusnya. Oke, untuk cetakan LRA mungkin saya pikir sudah fix. Kemudian jika ada transaksi jurnal lainnya itu bisa disesuaikan, apakah jurnal untuk non anggaran, apakah untuk aset, kewajiban dan seterusnya. Kemudian buku jurnal juga ini bisa kita cek, coba kita cetak. Ini buku jurnalnya, debit kredit, gaji, perubahan sal sampai seterusnya. Oke, kemudian buku besar ini bisa kita pilih mulai dari akun 1 sampai sub origin object. Nanti dicek masing-masing saja neraca saldo dan seterusnya.
Intinya untuk LRA hampir bisa dipastikan sudah oke. Untuk cetakan-cetakan lainnya mungkin nanti bidang akuntansi yang lebih paham mengenai cetakan-cetakan sesuai dengan SAP. Intinya saat ini saya hanya memperkenalkan menu-menu yang ada di SCPD Akhlab. Mungkin inilah yang bisa saya tampilkan saat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.